Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Arnike Nur Hasanah dan rekan saya Mufidah Sari. Nah, di sini kami akan mengeksplor mengenai sejarah pada Tugu Jamingun ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Tugu Jamingun ini, kami akan mewawancarai salah satu warga setempat. Baik, di sini kami sudah bersama warga setempat. Dengan nenek siapa, Nek? Nama saya Ibu Misia. Tempat tinggal saya di Ek Negaga Dusun 1. Ketepatan rumah saya hanya 10 meter dari Tugu Perjuangan Pak Jamingun ini. Jadi ini ada mahasiswa ini minta tolong pada saya untuk menjelaskan sejarah kayak mana ada Tugu Pak Jamingun di sini. Jadi, Nek, kenapa Tugu ini dinamakan Tugu Jamingun? Karena kebetulan bapak itu yang gugur di Tugu ini bernama Bapak Jamingun yang telah memperjuangkan supaya Belanda itu jangan sampai nyebrang ke desa Ek Negaga. Itulah yang saya tahu. Saya pun kurang tahu juga karena ini dengar cerita-cerita orang tua dulu lah, makanya saya tahu. Ya, Dek ya. Sebelumnya, Nek, Tugu ini memang udah berbentuk tugu atau gimana, Nek? Dulu ini hanya kuburan, tapi untuk bisa mengenang sejarah bapak itu yang telah memperjuangkan, dibuatlah tugu. Sedangkan jenazah bapak itu sudah dipindahkan ke kuburan pahlawan. Itulah yang saya tahu, deh. Nah, jadi, Nek, Tugu ini dibangunnya perkiraan pada tahun berapa ya? Yang saya tahu Tugu ini mulai dibangun tahun 2016 oleh Bapak Camat. Gugurnya Bapak ini dikarenakan karena apa, Nek? Yang saya dengar ya dari orang-orang tua dulu kan, orang tuh orang 5 di pinggir titik Sungai Sahan ini. Yang 4 itu selamat, bapak inilah yang tertembak. Jadi bapak ini langsunglah dikubur di Tugu Jamingun ini, Nek. Iya. Berarti gugurnya Pak Jamingun ini karena ditembak oleh bangsa kolonial Belanda. Ya? Iya, tertembak. Gitulah yang saya dengar dari orang-orang tua zaman dulu, Dek. Baik, jadi sekian tanya jawab kami kepada Nenek Misia ini mengenai sejarah singkat pada Tugu Jamingun ini. Baik, terima kasih ya, Nenek, sudah mau meluangkan waktunya untuk kami tanya-tanyai tentang sejarah Tugu Jamingun ini. Iya, Adik-adik. Semoga keterangan nenek tadi bisa Tugu Jamingun tugas merupakan kalian, deh ya. simbol perjuangan Terima kasih, sejarah Kak. masyarakat Asahan dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Tugu ini didirikan untuk mengenang seorang pejuang bernama Bapak Jamingun yang dengan gigih berusaha mempertahankan titik Asahan dari upaya penguasaan Belanda. Dalam perjuangannya, Bapak Jamingun dikenal sebagai sosok yang pemberani dan sulit dikalahkan. Namun, perjuangan tersebut harus berakhir tragis ketika salah seorang temannya berkhianat dan membocorkan kelemahan Bapak Jamingun kepada pihak Belanda. Diketahui bahwa Bapak Jamingun hanya dapat dikalahkan dengan peluru emas atau tombak emas, yang akhirnya menyebabkan beliau gugur. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah lokal Asahan dan menjadi pengingat akan nilai perjuangan, pengorbanan, serta dampak pengkhianatan dalam perjuangan bangsa. Tugu Jamingun ini merupakan sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang atau menghormati jasa dari almarhum pahlawan kita yang bernama Bapak Jamingun dan para pahlawan lain yang gugur dalam mempertahankan NKRI
dari agresi Belanda II. Lokasi Tugu Jamingun ini berada di Dusun 1, Desa Penggantian, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sejarah Tugu Jamingun ini berawal pada masa kolonial Belanda yang ingin merebut wilayah Asahan. Pada saat itu, antara Sungai Asahan terdapat dua kubu yang berseberangan antara Belanda dan kubu Bapak Jamingun beserta teman-temannya. Kemudian, Bapak Jamingun dan teman-teman seperjuangannya telah membuat markas di daerah Bandar Pulau dan juga membuat markas di sekitaran Sungai Asahan. Mereka selalu memantau gerak-gerik Belanda. Ketika Belanda ingin menyeberang, pada saat yang bersamaan juga Bapak Jamingun beserta teman-temannya langsung bergegas menghadang para tentara Belanda. Pas tepatnya di titik atau di jembatan Asahan tersebut. Bapak Jamingun dan teman-temannya tidak ingin Belanda menyeberang, karena jika Belanda berhasil menyeberang, maka Belanda akan menguasai wilayah Asahan dan sekitarnya. Awalnya, Bapak Jamingun dan 5 rekan temannya berjanji akan mempertahankan tanah Asahan agar tidak direbut oleh Belanda. Tetapi sangat disayangkan ketika para tentara Belanda datang untuk menyerang. Teman-teman dari Bapak Jamingun pada lari lunggang-langgang, sedangkan Bapak Jamingun tetap berdiri sendiri melawan tentara Belanda untuk mempertahankan wilayah Asahan tersebut. Tanpa disadari, salah satu teman dari Bapak Jamingun ada yang berkhianat. Temannya tersebut mengkhianati Bapak dengan memberitahu rahasia kepada Belanda. Ia berkhianat karena Belanda menawarkan sebuah koin emas. Rahasia yang diberitahu adalah kelemahan dari Bapak Jamingun yang hanya akan gugur dengan peluru emas atau tombak emas. Akhirnya Bapak Jamingun gugur pada tahun 1090-an di tangan Belanda. Di Sungai Asahan inilah banyak sekali pribumi yang meninggal karena ditebas kepalanya oleh kolonial Belanda. Dan tidak sedikit juga para kolonial Belanda meninggal di titik Asahan. Titik Asahan ini menjadi saksi bisu betapa mengerikannya para pejuang kita mempertahankan tanah Asahan. Setelah Indonesia merdeka, rakyat Asahan tak henti-hentinya berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih pada tahun 1947. Belanda mencoba merebut kembali daerah Asahan. Rakyat Asahan pun bersama-sama berjuang melawan Belanda dengan berbagai cara, mulai dari perlawanan secara terbuka hingga gerakan bawah tanah. Titik atau jembatan Asahan ini adalah jembatan yang dibangun oleh para kolonial Belanda dengan tujuan untuk menyeberangi dan ingin menguasai daerah Asahan, khususnya di daerah Bandar Pulau. Jembatan Asahan ini sangat kokoh hingga sekarang dan menjadi sarana transportasi bagi masyarakat. Selanjutnya kita menuju ke peninggalan rumah Belanda yang ada di Pondok Plasmen. Ini adalah peninggalan rumah Belanda yang letaknya tidak jauh Dari Tugu Jamingun, karena masih satu kabupaten. Dan rumah ini berada di perkebunan Bandar Pulau Afdiling 4.
yang biasanya dikenal dengan sebutan Pondok Plasmen. Rumah ini dibangun pada tahun 1936 dan di dalam rumah ini teman-teman ada terowongan bawah tanah yang fungsinya untuk melarikan diri ke daerah Sungai Asahan jika ada serangan dari pejuang Indonesia. Karena rumah ini lokasinya berada di atas, maka dibuatlah oleh Belanda terowongan untuk ke bawah tanah. Rumah ini terdapat 11 pintu dan 22 jendela. Bagian atap bangunan sudah direnovasi. Yang awalnya hanya genteng, sekarang sudah menjadi sel. Bagian bawah bangunan tidak ada yang direnovasi. Semuanya tetap seperti itu dari dulu hingga sekarang, tetap menjaga keaslian bangunan Eropa. Walaupun rumah ini sudah tidak ada yang menempati, tetapi ini tetap dijaga oleh pihak perkebunan Bandar Pulau hingga sekarang. Ketangguhan pondasi yang tidak pernah berubah sejak tahun 1936 ini menjadi bukti bahwa Belanda memang merancang bangunan di perkebunan Abeling 4 ini untuk jangka panjang. Meskipun kini sunyi tanpa penghuni, keberadaan rumah ini menjadi pengingat kuat bagi siapapun yang melintas di Bandar Pulau bahwa di tempat yang sekarang tenang ini pernah ada masa di mana strategi pertahanan dibangun dengan sangat serius di bawah tanah. Sementara di atasnya kehidupan perkebunan berjalan di bawah pengawasan ketat dari balik jendela-jendela tinggi tersebut. Menjaga rumah ini tetap berdiri adalah cara kita menghormati sejarah agar cerita tentang terowongan, pelarian, dan keberanian para pejuang di sekitar Sungai Asahan tidak pernah hilang di telan zaman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan turun menuju gudang dan kantor peninggalan Belanda. Ikutin terus ya teman-teman untuk melihat bagaimana sih kondisi peninggalan kantor dan juga gudang Belanda hingga saat ini. Yang pertama, kita akan melihat gudang penyimpanan minyak milik Belanda. Jadi teman-teman, ini adalah gudang penyimpanan minyak. Dahulunya digunakan oleh Belanda untuk menyimpan minyak. Tapi sekarang sudah terbengkalai dan sudah tidak terawat lagi. Selanjutnya kita akan menuju pada kantor yang dahulunya kantor ini sering digunakan oleh Belanda pada tahun 1940. Ada beberapa bagian kantor ini yang sudah direnovasi, tetapi tetap nuansa Eropanya masih kental. Dan juga kantor ini masih berfungsi hingga sekarang yang dinamakan dengan Kantor Abdiling Bandar Pulau.
Selanjutnya, teman-teman, saya akan menuju ke gudang yang berikutnya. Gudang ini juga adalah gudang peninggalan milik Belanda. Jadi, di Pondok Emplasmen atau perkebunan Bandar Pulau Abdeling IV ini terdapat 2 gudang. Yang satu dahulunya adalah gudang penyimpanan minyak dan yang satunya lagi adalah gudang penyimpanan pupuk. Ikutin terus ya untuk menyaksikan video tentang sejarah mengenai peninggalan Belanda. Jadi ini adalah gudang peninggalan Belanda yang sekarang digunakan menjadi gudang penyimpanan pupuk oleh Perkebunan Abdeling IV Bandar Pulau. Walaupun gudang ini sudah terlihat sangat tua karena dari masa kolonial Belanda sampai dengan sekarang, tetapi bangunan ini tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dan bangunan ini juga masih berfungsi sebagaimana dahulunya. Bangunan ini digunakan sebagai gudang pupuk. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya antara peninggalan rumah Belanda yang ada di Bandar Pulau dengan jembatan Asahan yang ada di perkebunan Aik Nagaga atau Tugu Bapak Jamingun. Jadi, teman-teman, peninggalan rumah Belanda yang berada di perkebunan Bandar Pulau itulah menjadi bukti bahwa Belanda pernah bertempat tinggal di perkebunan Bandar Pulau dan sekitarnya. Belanda juga melakukan aktivitas seperti pembuatan pabrik dan hal-hal lain. Kemudian Belanda ingin merebut wilayah Asahan, maka Belanda membuat jembatan tersebut untuk mengambil wilayah Asahan. Tetapi para pahlawan kita memperjuangkannya dan mempertahankan tanah Asahan supaya tidak diambil oleh penjajahan Belanda. Dalam pertempuran yang terjadi, rakyat Asahan berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan merebut kembali daerah Asahan. Untuk mengenang perjuangan tersebut, pada tahun 1964 dibangunlah Tugu Sejarah Perjuangan Asahan yang berbentuk monumen yang menggambarkan sosok seorang pejuang dengan senjata di tangan. Sejarah perjuangan Asahan menjadi salah satu objek wisata sejarah yang terkenal di Sumatera Utara. Monumen ini juga menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Asahan untuk mengingatkan akan perjuangan yang telah dilakukan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.